lalu gerak kaki, tanjak kanan, tanjak kiri. Anak-anak mulai berproses berlatih dengan kualitas dasar kepenarian. Secara teknis, baik itu bentuk kaki, bentuk tangan, bentuk kepala, gerak kaki, gerak tangan, gerak kepala, semuanya akan mereka pahami secara teknis dulu. Kami arahkan bahwa gerak ini mempunyai maksud, gerak ini mempunyai tujuan, gerak ini mempunyai keindahan, gerak ini mempunyai kekuatan. Mereka juga akan memahami tentang kostumnya, bagaimana cara membuat kostum, bagaimana membenahi kostum. Kemudian juga tentang tata riasnya. Mereka akan berias sendiri, tidak ada yang membantu, mereka mempunyai tanggung jawab sendiri. Nah, dari anak-anak yang usia SMP, baru menginjak SMA kelas 1, mereka harus dewasa seperti seolah-olah menjadi seorang penari handal. Misi kebudayaan, mereka harus tahu tentang budaya Indonesia, tahu tentang budaya Boyolali, apapun yang ada di masyarakat Boyolali dari pegunungan sampai di kota. Boyolali adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki sumber daya luar biasa. Produk-produk pertaniannya melimpah karena Boyolali dikaruniai alam nan subur di kaki Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Peninggalan budaya dari zaman ke zaman menjadi saksi keragaman budaya dan agama penduduknya. Boyolali yang strategis menjadi penyambung antar daerah dan pusat lalu lintas para pelaku perjalanan. Pemerintah daerah pun telah merancang Boyolali sebagai kawasan wisata dan niaga berkelas dunia. Betapa beragam dan dinamisnya masyarakat Boyolali. Maju terus dan jangan lupa berkunjunglah ke Boyolali, karena Boyolali nyaman dikunjungi dan nyaman ditinggali. Tetaplah dalam satu cinta yang sama. Kota Wina dan Salzburg, Austria, serta kota Zurich, Swiss. Sungguh pengalaman yang tak terlupakan. Keberhasilan para duta seni Boyolali tentu tidak lepas juga dari doa dan dukungan para orang tua masing-masing. Ibu bilang minta maaf ke Sekar karena nggak bisa pulang. Terus ibu bilang hati-hati, jaga kondisi. Merekalah yang dalam segenap kesederhanaan hidup menyerahkan mimpi-mimpi besar kepada generasi selanjutnya, yaitu anak-anak mereka. Senenge pikir kula, atase anak kula saged mugi luar negeri. Oh, tiyang sepuh mung kadang-kadang. Nek mugi-mugi anak kula ing tembe saged ana nutuke menapa dipun gayo wonten mawon.
Praha, ibu kota Republik Ceko, menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di dunia karena keindahannya. UNESCO juga menobatkan Praha sebagai kota warisan budaya dunia atau World Cultural and Natural Heritage karena memiliki ratusan peninggalan sejarah yang meliputi monumen bangunan, jalan-jalan dan taman-taman yang tetap terpelihara keindahannya. Kebanggaan tersendiri bagi Duta Seni Boyolali dapat tampil di sini, di depan para wisatawan dari berbagai negara yang mengunjungi Praha di musim panas ini. It's very interesting. I'm very surprised because we went here to visit Prague, and now we are in Indonesia with this performance, and it's very nice. It reminds me the journey I made in Indonesia a long time ago. Oh, sangat bagus ya. Saya tidak pernah lagi lihat tarian Boyolali, jadi sungguh menarik dan anak-anaknya begitu bagus ya tariannya ya. Senang sekali menerima duta-duta seni yang saat ini punya kesempatan bagus untuk tampil di berbagai negara. KBRI Praha sangat mendukung untuk adanya program-program seperti itu. Duta Seni Boyolali menampilkan 7 tarian dalam lawatannya ke 3 negara Eropa. Semuanya mencerminkan karakter dan situasi masyarakat Boyolali. Yang pertama adalah Tari Garuda Jaya. Tari Garuda Jaya diambil dari tokoh pewayangan Garuda yang memiliki kemampuan yang hebat. Sedangkan penari putri menyimbolkan sebagai kesucian jiwa bangsa. Kokohnya sang Garuda dengan kepakan sayap yang tegas dan kemampuan terbang tinggi menembus cakrawala. Itulah simbol kekuatan. Tari Sekar Merapi menampilkan sosok para remaja putri yang cantik dari Gunung Merapi, Boyolali. Tidak hanya cantik, mereka juga gesit, lincah, dan penuh semangat menjalani hari demi hari. Pemirsa, saat ini saya bersama Maria dari Budapest, Hungaria. So, did you enjoy the show? Very. It was very beautiful, and the artists very nice, and yeah. My daughter and three Kinder, we have it. Yes, and she said this dance is very difficult, but she danced it, enjoyed. Yeah. Panggih Manten juga ditampilkan untuk menunjukkan keindahan pernikahan adat Jawa yang menjadi tradisi masyarakat Boyolali. Melalui prosesi ini, suami dan istri diharapkan siap menjalani peran masing-masing dalam rumah tangga, terus saling mengasihi, mendukung, dan melindungi satu sama lain. Tari Tani Boyolali menggambarkan bagaimana para petani Boyolali menggarap dan memelihara tanamannya. Boyolali yang memang merupakan daerah yang kaya akan hasil pertanian. Dengan caping dan cangkul yang khas, para petani menggarap tanah, menanam, memelihara, dan memanen tanamannya. Selain itu, mereka juga melakukan ritual ungkapan syukur dan doa kepada Sang Pencipta. Bekerja dan berdoa merupakan keseimbangan hidup yang mendasari hari-hari para petani Boyolali. It was a great show. I love Indonesia. I have visited Indonesia 15 times. Yeah, and it was a great experience to visit the music museum and find
Indonesian tari. It was great and terima kasih. Di sini kami menarikan tari Turonggo Sito. Tari Turonggo Sito sendiri tercipta dari pasukan dari Pangeran Diponegoro. Tari Turonggo Sito Tunggul Wulung menggambarkan para penunggang kuda yang gagah tak kenal rasa takut. Terinspirasi dari tokoh sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pangeran Diponegoro. Tari Turonggo Sito sendiri sudah diakui pemerintah Indonesia sebagai tari rakyat dari Kabupaten Boyolali. Tenaga kuda yang tak kenal lelah merupakan simbol semangat rakyat Boyolali dalam menggapai cita-cita. Tari Topeng Ireng adalah tari rakyat yang menampilkan kebersamaan, kekompakan gerakan sebagai penggambaran sikap kegotong royongan. Gerak tarinya mengacu pada gerak sehari-hari dan kondisi alam Gunung Merapi. Gerak sederhana dan mudah dilakukan adalah penggambaran bagian karakter masyarakat desa yang sederhana dan mudah berbaur dengan orang lain. Topeng dengan bentuk yang sama adalah wujud kesetaraan dalam wajah kehidupan masyarakat desa. Para penari mengenakan mahkota klobot kulit jagung sebagai simbol hasil pertanian masyarakat Boyolali. Adapun kerincing atau lonceng kaki yang membuat suasana riuh terinspirasi dari hiruk pikuk semangat pemerintah bersama masyarakat dalam mengembangkan Boyolali. My name is Roberto and I'm Italian, and I've been in Bali, North Bali, Lovina Beach. I went in Denpasar with my third son, and I love Indonesia, I like Bali. You're beautiful. What about the dancers here? They're very beautiful. Very beautiful. Not you. They're very, 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 very beautiful. That's art, you know, that's really art. Yeah. Yes. And what about the costume and the music? Beautiful, everything. I'm percussionist, you know. Ditutup dengan tari gaul-gaul yang merupakan tari pergaulan untuk menjalin kerukunan tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Tari ini akan mengajak para tamu untuk menari bersama dalam suasana yang ceria. I loved the performance of these girls. They were so expressive, so nicely dancing, synchronized dancing, very well. I enjoyed performing with you guys too. Thank you very well, very well. Thank you. See you in Indonesia, yeah? Yes, I would be there next time. Wina, ibu kota Austria, merupakan tempat kelahiran dari banyak musisi klasik ternama. Dari kota inilah banyak tercipta gubahan-gubahan klasik dan opera terkenal yang mengagumkan. Komponis Mozart dan Beethoven sangat erat dikaitkan dengan kota ini. Karena meskipun tidak dilahirkan di Wina, namun mereka meniti karir, mencapai puncak, hingga menutup mata di kota budaya ini. Selain menampilkan semua tarian di Wina,
Para duta seni Boyolali juga belajar tentang pengelolaan museum seni yang menarik sehingga dikunjungi wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Gedung di belakang saya ini adalah Haus der Musik atau House of Music di Wiener, Austria. Tempat di mana Duta Seni Boyolali 2017 menampilkan beberapa tarian indah dan mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari penonton. Gedung ini adalah museum yang sangat menarik dan sangat interaktif. Di tempat ini kita bisa menyaksikan berbagai instrumen atau bunyi-bunyian sejak diciptakan manusia dulu kala sampai instrumen-instrumen musik yang termutakhir. Maka tidak heran begitu banyak wisatawan dari berbagai negara datang ke tempat ini untuk menyaksikan atau mengunjungi museum ini, dan para Duta Seni Boyolali 2017 ini juga belajar banyak tentang bagaimana musik bisa mendukung penampilan mereka dalam menampilkan pertunjukan seni. Sangat menarik. Selama di Austria, Duta Seni Boyolali juga tampil di kota Salzburg di bagian utara pegunungan Alpen. Salzburg adalah kota tua berarsitektur khas yang masih dipertahankan keasliannya dan terdaftar sebagai situs kebudayaan dunia oleh UNESCO. Kota ini dikenal dengan alamnya yang sangat indah, yang juga menjadi setting film musikal The Sound of Music yang sangat melegenda itu. Museum Mozart menjadi salah satu destinasi wisata karena di kota inilah komponis besar itu dilahirkan. Kami melanjutkan perjalanan ke Zurich, Swiss. Inilah kota di tepi danau yang terkenal sebagai kota wisata yang menawarkan banyak hal menarik. Zurich termasuk kota dengan kualitas hidup terbaik di dunia. Dikenal sebagai kota wisata, tak kurang 25 juta turis dari berbagai negara mengunjungi Zurich setiap tahunnya. Disinilah Duta Seni Boyolali tampil menutup rangkaian perjalanan budaya di tahun 2017 ini. Seusai menuntaskan penampilan di Zurich, kami berkesempatan mengunjungi kota Lucerne dan Mount Titlis di Swiss dengan menggunakan kereta gantung. Rasanya sangat luar biasa, nggak pernah terbayang kalau bisa naik kereta gantung seperti ini. Titlis adalah nama gunung di gugusan pegunungan Alpen di Swiss dengan ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Sungguh pengalaman indah yang membekas di hati. Ya, saat ini kami di gunung atau Mount Titlis, Engelberg, Swiss, di mana udaranya cukup dingin karena 3.000 meter di atas permukaan laut, tapi seger banget dan pemandangannya luar biasa indah. Kita bisa saksikan juga ada salju abadi di sana, meskipun ini summer atau musim panas, tapi cuacanya sangat-sangat mudah berubah. Kami tadi naik kereta gantung ini untuk sampai di atas sini. Kalaupun nanti di Boyolali akan dibangun kereta gantung juga, tentu ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi para Duta Seni Boyolali ini, bagaimana nanti mereka menjadi agen perubahan di sekitarnya, dan mudah-mudahan Boyolali pun bisa menjadi tempat wisata yang nyaman untuk disinggahi oleh para wisatawan. Saya berterima kasih kepada Bapak Bupati Boyolali, Bapak Seno Samudro, karena beliau telah memiliki ide yang sangat bagus ini untuk anak-anak di Kabupaten Boyolali, sehingga kami itu memiliki wawasan yang luas di luar sana, memiliki pengalaman yang lebih mungkin, dan setahu saya cuma di Boyolali yang memiliki program tiap tahunan sebagus ini untuk anak-anak seusia saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali kepada Bapak Bupati. Dan saya bersyukur mempunyai Bupati Boyolali seperti Bapak Seno Samudro. Kembali ke tanah air, kembali ke Boyolali, para duta seni dan budaya ini membawa kebanggaan yang tak ternilai.
Kesuksesan menampilkan seni budaya Boyolali di berbagai negara makin menguatkan rasa cinta kepada negeri ini. Kita selaku Duta Seni Kabupaten Boyolali, Pengalaman pentas di Eropa sangatlah luar biasa. Dan kami semakin percaya bahwa budaya Indonesia, khususnya budaya dari Boyolali, tidak kalah menarik dengan budaya di luar negeri. Menjadi tambah semangat Untuk membangun Boyolali, semangat untuk membangun Indonesia. Dengan melihat kemajuan luar negeri yang mereka kunjungi, harapan saya feedback itu akan menjadi motivasi yang kuat bahwa siswa dan siswi untuk maju kuncinya hanya satu: sinau